Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya dalam perkuliahan algoritma dan pemrograman. Ya, kali ini di sesi yang ketiga kita akan belajar mengenai penyajian algoritma. Nah, nanti kita akan belajar dua bentuk penyajian algoritma. Yang pertama dengan bentuk tulisan, yang kedua dalam bentuk gambar. Nah, ini sebelumnya sudah pernah kita singgung sedikit di materi yang pertama di pengantar algoritma dan pemrograman. Di materi ini kita akan lebih dalam belajar mengenai pseudokode, mengenai penyajian data, menggunakan pseudokode dan menggunakan flowchart. Ya, yang pertama menggunakan tulisan ini nanti disajikan dengan struktur bahasa tertentu. Jadi boleh pakai bahasa Indonesia atau yang misalnya suka belajar bahasa Inggris boleh pakai bahasa Inggris. Dan yang kedua ini disajikan dalam bentuk pseudokode. Nah, untuk struktur bahasa tertentu ini kalau kemarin di materi sebelumnya kita menyebutnya dengan deskripsi, ya, menggunakan algoritma deskripsi, notasi deskripsi. Kemudian yang pseudokode ini nanti penulisannya itu mirip dengan bahasa pemrograman tertentu. Nah, misalnya kalau kita lagi belajar bahasa C, maka kita pseudokodenya ini nanti mirip atau berbasis bahasa C atau C++ gitu ya. Kalau misalnya yang lagi belajarnya Pascal gitu ya, jadi membuat algoritma untuk bahasa pemrograman Pascal, ya nanti sajikan pseudokode menggunakan bahasa Pascal, mirip bahasa Pascal gitu ya. Jadi nanti untuk pseudokode sendiri dia deskripsi tapi lebih ke pendekatan bahasa pemrograman. Jadi penggunaan pseudokode nanti lebih tepat digunakan untuk berkomunikasi dengan pemrogram. Jadi misalnya antar pemrogram mau berkomunikasi gitu ya dalam satu tim, maka bisa gunakan pseudokode. Kemudian yang kedua, penyajian algoritma dalam bentuk gambar. Nah, ini nanti contohnya bisa menggunakan flow, bisa menggunakan struktur chart, kemudian bisa menggunakan DFD, data flow diagram, bisa menggunakan Warnier diagram, atau bisa menggunakan IPO, input, proses, output, gitu ya. Tapi untuk di sesi kali ini kita nanti penekanannya di bentuk flowchart gitu ya. Dan nanti mengerucut lagi flowchartnya, flowchart program. Gitu. Nah, langsung saja untuk proses pembuatan algoritma menggunakan flowchart ini nanti ada beberapa simbol gitu ya. Nah, simbol ini menggunakan American National Standard gitu ya. Yang pertama, simbol yang ini. Nah, simbol yang paling atas ini merupakan terminal simbol. Nah, gunanya untuk menunjukkan awal dan akhir program. Jadi di dalam setiap flowchart ya, dalam sebuah algoritma itu pasti akan diawali dengan simbol ini, terminal simbol ya, yang menunjukkan awal dan akhir program. Nanti kalau awal kita bisa tuliskan di sini start atau mulai. Kalau misalnya akhir program maka kita tuliskan finish atau selesai, yang menunjukkan program selesai. Nah, selanjutnya yang berbentuk segi 6 nih ya, segi 6. Ini namanya preparation symbol. Ini digunakan untuk memberikan nilai awal pada suatu variabel. Jadi preparation symbol ini gunanya untuk memberikan nilai pada suatu variabel tertentu yang sudah pasti isinya. Jadi contohnya misalnya kita mau membuat algoritma luas lingkaran gitu ya. Rumusnya itu kan pi kali r kuadrat atau pi kali r kali r atau pi kali jari-jari kali jari-jari. Nah, pi itu kan suatu nilai yang pasti ya. Jadi
isinya adalah 3,14, bisa kita tuliskan kalau di dalam sebuah flowchart, bisa kita menggunakan ini preparation symbol. Atau misalnya kita punya suatu variabel X atau Y atau Z yang nilainya sudah kita tentukan, tidak akan mengubah-ubah gitu misalnya. Nah, gunakan ini. Gitu ya. Kemudian selanjutnya yang berbentuk persegi panjang ini namanya processing symbol. Nah, ini menunjukkan pengolahan aritmatika dan pemindahan data. Jadi ini lambang simbol processing ini gunanya untuk proses, ya, untuk memproses, si komputer melakukan pemrosesan, biasanya pengolahan aritmatika. Contohnya kalau tadi luas lingkaran, maka rumusnya luas lingkaran kita tuliskan di dalam processing simbol. L sama dengan Pi kali R kali R. Selanjutnya trapez jajar genjang ini ya. Gambar jajar genjang ini simbolnya jajar genjang. Ini merupakan input output simbol. Ya, kalau misalnya teman-teman mau menuliskan input maupun output, gunakan ini simbol ini. Nah, selanjutnya ini ada yang seperti belah ketupat ya. Ini namanya decision symbol. Ya, ini mewakili operasi perbandingan logika. Kalau di materi kemarin struktur dasar algoritma ada yang namanya pemilihan yang isinya itu if else, if gitu ya. Nah, ini gunakan ini simbolnya kalau di dalam flowchart. Namanya decision symbol. Nanti kita lihat contohnya di slide selanjutnya. Kemudian di bawahnya ini, di bawahnya belah ketupat ini ada namanya simbol predefined process symbol. Bentuknya seperti ini ya, seperti persegi panjang tapi ada dua garis tepi di sini. Di sisi kanan dan kirinya ada memiliki dua garis tepi. Nah, ini digunakan untuk proses penulisan subprogram atau biasanya digunakan ketika ada prosedur atau fungsi. Nah, nanti terkait ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut di satu materi gitu ya, di dalam satu materi tentang prosedur dan fungsi gitu ya. Karena ini juga merupakan satu tema yang cukup panjang juga nanti ya. Kemudian yang ini seperti lingkaran, ini namanya konektor simbol. Jadi ini merupakan penghubung pada halaman yang sama. Jadi konektor simbol ini nanti digunakan ketika kita membuat sebuah flowchart dalam satu halaman, misalnya dari atas sampai ke bawah itu misalnya nggak cukup, masih ada lagi prosesnya. Kalau pengen teman-teman tambahkan prosesnya itu, melanjutkan prosesnya itu dalam satu halaman, jadi misalnya dalam satu kertas A4 itu kita buat 2 kolom, jadi masih tetap dalam satu halaman yang sama, gunakan konektor simbol. Tapi kalau misalnya flowchart kita nggak cukup dalam satu lembar itu, kemudian kita pengen buat di lembar berikutnya, tidak di dalam satu lembar namun 2 kolom misalnya, maunya di lembar berikutnya, maka gunakan yang ini, gunakan yang off page connector symbol. Ya, bentuknya kayak gini. Yang ini gunanya untuk penghubung pada halaman yang berbeda. Nah, yang terakhir ini merupakan arah panah. Arah panah ini digunakan untuk arah proses. Jadi arah prosesnya kemana? Nah, kita lihat dari panahnya. Kalau dia panahnya ke bawah, berarti prosesnya dari atas ke bawah. Kalau panahnya itu ke samping, berarti prosesnya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, tergantung dari arah anak panahnya ini. Nah, selanjutnya kita akan coba melihat dari studi kasus ya. Dari tadi ya, penyajian algoritma, kita coba langsung kita terapkan di dalam studi kasus. Jadi di sini misalnya saya punya studi kasus menghitung rata-rata 3 buah data. Kalau kita yang pertama pengen coba menggunakan algoritma dengan bahasa Indonesia, maka seperti ini, yang nomor 1. Yang pertama, kita tuliskan dulu algoritma dengan bahasa Indonesia. Yang pertama ini kita tuliskan baca bilangan X, Y, Z. Ya, karena kita akan menghitung rata-rata 3 buah data. Kalau rata-rata 2 buah data, berarti tinggal baca bilangan X, Y. Nah,
X, Y, Z ini juga boleh diganti. Misalnya maunya A, B, C gitu. Baca bilangan A, B, C boleh karena ini merupakan suatu variabel. Variabel itu kita yang buat gunanya untuk menyimpan suatu data. Nah, kemudian selanjutnya setelah baca bilangan X, Y, Z, maka jumlahkan ketiga bilangan tersebut ya. Jumlahkan ketiga bilangan tersebut dari X, Y, dan Z. Nah, jumlahkan ini misalnya kita simpan di dalam variabel jumlah. Nah, selanjutnya bagi jumlah tersebut, bagi jumlah yang ini, yang ketiga tadi, setelah proses penjumlahan, bagi dengan 3. Yang terakhir, kalau sudah dibagi dengan 3, maka tinggal tuliskan hasilnya. Nah, kalau bilangannya 2, berarti baca bilangan X, Y, lalu jumlahkan kedua bilangan tersebut, kemudian bagi dengan 2. Ya, karena kita akan membuat sebuah rata-rata. Rumusnya itu jumlahkan bilangan dari inputannya dibagi dengan jumlahnya ada berapa bilangan tersebut. Kemudian tinggal tuliskan hasilnya. Kemudian yang kedua, misalnya kita mau buat menggunakan pseudokode. Nah, ini nanti tergantung teman-teman mau belajarnya pakai apa ya, mau pakai bahasa C, C++, Pascal, atau Python. Nah, khusus untuk yang di sini, yang di dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman 1, nanti insya Allah kita akan gunakan dengan bahasa C++. Nah, ini contohnya seperti ini, input X, Y, Z, ada di dalam kurung. Nah, kemudian setelah menginputkan nilai dari variabel X, Y, dan Z, jumlah, di sini ada variabel jumlah, ya. Kalau yang di sini kan tidak dijelaskan atau tidak dituliskan secara detail ada variabel jumlah gitu kan, nggak ada. Karena ini masih menggunakan bahasa kita. Jadi kayak kita menceritakan dengan bahasa manusia di dalam bentuk tulisan gitu ya. Kalau ini tadi pseudokode, dia sudah berbasis bahasa manusia tapi basisnya sesuai dengan bahasa pemrograman yang akan kita buat gitu ya. Jadi di sini sudah pertengahan antara manusia dengan bahasa pemrograman gitu kalau kita ibaratkan. Nah, di sini ada jumlah sama dengan X, Y, dan X ditambah Y ditambah Z. Nah, berarti di sini ada variabel jumlah yang isinya menampung penjumlahan dari ketiga bilangan ini. Selanjutnya kita proses lagi. Di sini kita buat variabel lagi namanya rerata. Nah, rerata ini sama dengan jumlah nih ya, variabel jumlah ini yang sudah menampung penjumlahan di sini. Tinggal kita tuliskan jumlah dibagi 3. Selanjutnya tinggal outputnya rerata. Dengan seperti ini sebenarnya lebih simpel, lebih enak bacanya gitu ya. Nah, nanti akan lebih mudah lagi suatu algoritma itu diterapkan itu menggunakan flowchart. Jadi kita tahu alurnya, kemudian kita tahu simbolnya seperti apa, itu membacanya lebih mudah lagi gitu ya. Ini contohnya. Nah, ini dengan studi kasus yang sama, kita akan membuat algoritma menggunakan gambar dalam bentuk gambar, yaitu dengan flowchart. Ya, dimulai dengan simbol mulai, ya, start, seperti ini. Kemudian alur ke bawah, apa setelah mulai? Setelah mulai input nih, input X, Y, sama Z. Nah, setelah mulai, kita misalnya ada suatu program menghitung rata-rata bilangan. Kita run ya. Run, jalankan. Nah, begitu jalankan run itu artinya mulai, maka setelah itu input. Nanti si tampilan di dalam program ini akan memberikan tampilan inputkan 3 bilangan misalnya. Nanti teman-teman input nih 4, 5, 6 gitu kan misalnya. Selanjutnya di sini setelah kita menginputkan, si komputer akan memproses jumlah sama dengan X, bilangan yang sudah kita inputkan di sini, X ditambah Y ditambah Z, tergantung bilangannya itu berapa. Setelah dijumlahkan, simpan dalam variabel jumlah ini. Nah, lalu masih proses lagi di sini. Setelah sudah menjumlahkan, masih diproses lagi. Rata sama dengan jumlah dibagi 3. Jadi variabel jumlah yang menampung penjumlahan dari ketiga bilangan, kemudian dibagi dengan 3. Yang selanjutnya adalah output. Nah, berarti ini tampil nih di komputer. Ya. Kalau proses nggak tampil, yang tampil ini langsung. Output sama dengan
rata. Jadi outputnya misalnya rata sama adalah berapa gitu ya hasilnya dari proses ini. Kemudian selanjutnya selesai. Ya, jadi nanti kalau kita punya flowchart kayak gini, jadi ketika di dalam sebuah pemrograman sudah kita tuangkan dalam sebuah program, nanti yang tampil di dalam komputer, di dalam tampilan program itu yang ini, bagian input dan output. Jadi kalau kita bayangkan ini sebuah program, ketika kita jalankan run mulai, lalu input. Nah, ada tulisan tuh masukkan 3 bilangan. Nah, kita masukkan dari keyboard misalnya. Nah, setelah itu kita enter, yang keluar langsung di sini, langsung output. Langsung misalnya rata adalah gitu ya, sama dengan berapa nih berdasarkan perhitungan dari si proses di sini. Jadi yang keluar di dalam tampilan program ini input dengan output. Yang lambang input output seperti ini. Kalau lambang proses itu nanti enggak. Jadi dia diproses oleh si komputer. Lalu selesai. Gitu. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan lagi contoh flowchart ya, yang tadi penggunaan konektor dengan penggunaan decision symbol. Nah, ini konektor ini misalnya saya membuat flowchart ini ya, pembagian menentukan bilangan genap maupun ganjil. Nah, di sini nggak cukup misalnya nggak bisa ke bawah, maka saya gunakan konektor simbol. Nah, dikasih huruf A, karena bisa jadi konektor simbol itu di dalam satu flowchart itu ada 2. Misalnya kok di sini ada decision kan pasti ada 2 nih, ada ke sini ini ya, ada seperti ini, ya dan tidak. Jadi bisa jadi kalau 2 begini yang terputus, maka ini ada 2 konektor simbol, maka di sini ada A dan B. Jadi setiap membuat konektor simbol tambahkan ini penanda simbol A, B gitu ya. Nah, kita coba lihat ya flowchartnya. Yang pertama di sini mulai, lalu ada simbol input output. Isinya di sini kalau ini input kan bilangan, gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan membuat atau menentukan satu bilangan, apakah bilangan itu merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Setelah kita menginputkan misalnya 4 gitu ya. Input 4. Hitung sisa bagi bilangan dengan 2. Ya. Apakah sisanya 0 gitu ya? Apakah 4 kalau dibagi 2 itu bersisa 0? Nah, kalau iya, kan iya ya nih ya. Maka ke sini alurnya ya, cetak genap. Kemudian selesai. Nah, ternyata kalau kita inputkan 5, nah setelah sisa hasil bagi 2-nya itu tidak sama dengan 0, apakah sisanya 0 atau tidak? Ternyata kalau 5 itu dibagi 2 nggak bersisa 0, karena dia masih ada sisa 1 ya kan. Kan 5 dibagi 2 itu kan 2 bersisa 1. Maka dia bukan sisa 0, maka dia larinya ke sini, tidak. Maka di sini akan cetak ganjil. Ini masih ada kurang ya proses alurnya ini ya, panahnya. Jadi setelah cetak ganjil nanti ditambahkan ke sini, panah lagi, selesai. Gitu ya. Ini merupakan contoh flowchart dengan penggunaan konektor simbol dan decision simbol gitu ya. Jadi di sini ada mulai, selesai, ada input output. Nah, ini output ya. Kemudian ada proses, ada konektor, ada decision simbol. Nah, ini di sini yang akan tampil di dalam tampilan komputer berarti yang mana? Yang ini aja input bilangan. Jadi misalnya ketika kita run, maka misalnya kita tambahkan tulisan di situ. Silakan inputkan bilangan atau silakan inputkan satu bilangan gitu ya. Karena di atas nanti kita kasih judul misalnya menentukan suatu bilangan apakah ganjil atau genap. Nah, begitu jalankan, nah silakan masukkan satu bilangan. Misalnya 4 gitu kan. Begitu enter, nanti hasilnya langsung ini. Genap atau ganjil. Jadi misalnya kita tambahkan di sini suatu karakter atau suatu karakter ini ya, kata-kata gitu ya. Mau tambahkan kata suatu char, kita tambahkan aja bilangan 9 atau bilangan tersebut merupakan bilangan genap atau ganjil. Nanti sesuai dengan prosesnya di sini. Jadi untuk proses maupun decision symbol ini juga nggak akan keluar di tampilan dalam sebuah program. Yang keluar adalah input maupun output. Yaitu yang merupakan dasar atau pondasi ketika kita akan melakukan suatu pemrograman. Jadi kita harus kuat dulu di dalam
alur penyelesaian masalahnya. Nah, alur penyelesaian masalah ini, algoritma ini bisa kita tuangkan dengan tadi 3 ya, bisa menggunakan bahasa tertentu, kemudian bisa menggunakan pseudokode, bisa menggunakan flowchart. Yang paling mudah untuk kita lihat, kita baca suatu proses alur pemrograman gitu ya, dalam proses penyelesaian masalah itu menggunakan ini, menggunakan flowchart. Ya, jadi kita akan tahu oh alurnya dari sini ke sini, oh nanti dia larinya ke sini, karena dia ada anak panahnya, gitu ya. Ya, itu saja untuk materi kita tentang penyajian algoritma tadi. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.